wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabihil kirami ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Jamaah senamian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, nikmat yang kita dapatkan berupa nikmat iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sesuatu yang dipilih oleh yang menciptakannya untuk diletakkan kemana dia kehendaki. Maka alhamdulillah wa syukurillah, yang pelunggu senamian telah dijadikan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selanjutnya kita sampai akhir hayat mendapatkan keyakinan yang sempurna hingga kita termasuk dalam orang-orang yang husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salawat salam sampian tiba baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan silantara tangiring girang baca salawat oleh Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak pertama, hati tiang pelunggur senamian akan hidup untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, mudah-mudahan tiang pelunggur senamian di hari akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga tiang pelunggu Islamian dalam kondisi dan dalam keadaan apapun ketika kita bertemu dengan Rasulullah dan beliau kenal bahwa kita adalah umatnya, maka tidak diragukan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti nak bila bantal. Namun nak wikan si Rasulullah, namun nak tanduk si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kita akan bisa kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari akhirat karena seringnya baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terpenting Malik dalam proses yang pelunggu Islamian sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Rasulullah adalah merupakan jalan menuju kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah oleh Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika ada kamu sekalian itu orang yang mencintai Allah, apapun ketika hatimu terisi, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada Allah, maka yuhibbukumullah, Allah juga akan cinta kepada orang-orang yang mencintai Allah, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena la sabila illa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada jalan menuju Allah kecuali atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu Rasulullah di hari akhirat mempunyai yang disebut dengan hakul haudi, menentukan suatu hukum kepada siapa yang dia kehendaki. Dan kita tahu persis bagaimana kecintaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kepada umatnya. Bahkan nanti di akhirat Rasulullah ni akan melinggih di syurga, mau ceritakan umat masih dalam keadaan disiksa, beliau sendiri akan langsung bermunajat, langsung akan bersujud kepada Allah. Tiara nentap tekanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pendek nak bakal kayun. Ya pedasan, ya cermin,
umat dia ya jaga meneraka jangan nak kayu. Ya persoalannya kita bertemu dengan Rasulullah atau tidak, tertanduk di sisi Nabi atau tidak, iya adalah jadi masalah. Sehingga dari sekarang kita berusaha untuk bisa kita dekat kepada Rasulullah dan mendapatkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian, kembali ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir, dengan ingat kepada Allah, hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi tenteram, hati akan menjadi menerima. Sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbuna Allah, Tuhanku adalah Allah, menyadari bahwa segala model kehidupan, susah, senang, sempit maupun luas, arak di arak dalam kehidupan ini tidak pernah berhenti, tidak pernah lepas daripada rasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan senantiasa mengakui, mempunyai prinsip bahwa segala sesuatu yang datang dan pergi dari dirinya itu semuanya atas rencana Allah Subhanahu wa taala, maka pahit dan manis yang dia temukan dalam hidupnya, dia akan tetap melihat kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Lamun taot tanina elit pudik mulen hakangan, mulen bila bantal. Tetapi di suatu saat yang biasa berbuat baik kepada kita, yang biasa mencintai kita, tak biasa nerunguk telet kodik, ternyata sekali waktu menempuhat tukang suntik, mensuruh lecok buit, tungkil terlecok isi jaum, kelihatannya memang ibu ini akan menyakitkan anaknya. Tetapi kita yakin bahwa ibu yang dari kecil senantiasa kasih sayang berbuat baik kepada kita, sekali waktu nak datang ke tempuhan tukang suntik atau sekali waktu tak berua tak sakit, itu hal yang tidak mungkin ya, sifatnya yang menyakiti itu jangan dia nak bakar. Inak dia tamak di majak tempuhan tukang suntik, ngadu tentang tetap ibu kita karena menyayangi kita. Persoalannya kadang-kadang kita pelai di tukang suntik pun pasti karena kelantaran dia mantauan kasih sayang inak. Bagaimana dengan Allah yang sudah merencanakan, yang sudah menentukan, kemudian yang senantiasa menjamin, menjaga, bahkan setiap detik kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang datang dari Allah yang biasa baik kepada kita, apapun yang datang dari Allah yang biasa memberi kita makan, apapun yang datang dari Allah yang biasa menyayangi kita dari dulu. Karena lamun nak menggah, lamun nak gedak, marak kelas kita, tak gedak lek batur mele tancura. Tapi Allah tidak begitu. Lamun apapun yang ditemukan oleh seorang hamba dari Allah atau nasib tak datang di diri ini, manusia tak menerima datang langan Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu tetap akan melihat kebaikan-kebaikan Allah. Itu ni yang dan baru saya tengok. Apapun yang terlihat, apapun yang kita hadapi, entah itu kelihatannya sempit atau luas pada diri kita, di situ kasih sayang Allah tidak akan lepas. Tengok ia kembali dari nikmat ijab, kemudian diberikan nikmat imdad untuk melanjutkan keberadaan kita ini. Allah Subhanahu wa taala setiap detik tidak pernah lepas. Ya rungu si nenek ni sedetik den dia lepas. Tidak pernah lupa, satu detik pun tidak pernah lupa Allah kepada kita. Maka
dengan tak paham terhadap dirinya itu, dia akan berkata kepada Allah, apapun yang datang kepada dirinya, entah itu sakit atau manis, pahit atau manis yang dihadapinya, yang jelas kalau datangnya dari Allah, pasti itu suatu kebaikan. Cuma persoalannya itu yang dipaham kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutbait delik diri, apa sak mutbait ni, Masya Allah. Ia paling solah. Lek masing-masing paling solah minta tebin si Allah. Tak ada apa sak mutbait fikir paling solah. Ini tatikan si Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti juga kita akan mengerti. Oleh karena itu kita senantiasa bermuhasabah, mengingat dan merenungkan bagaimana kebesaran dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan kemudian kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, zikir ini adalah untuk menghidupkan hati kita, supaya kita juga senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mentraining hati. Mungkin dalam satu hari, beberapa menit atau beberapa jam, kita ambil waktu, kita buat waktu untuk duduk, kemudian melakukan zikir bi kalimati la ilaha illallah dengan lisan kita, lalu kita dengan nafas kita, lalu dengan gerak-gerik kita, semuanya kita letakkan menjadi ingat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat itu tembik, dalam satu kitab dijelaskan, pasengan terkenaran Syekh Athaillah, mata ausyaka min khalqihi, mata ausyaka min khalqihi, fa'lam annahu yuridu ayyaftaha laka babal unsi bihi. Ketika Allah atau ketika ketergantungan atau kejenuhan terjadi pada makhluk, wah hatin titini wah pendak sisi makhluk, marang kancet marang di ketuan darah entan ini, nomor petak ndek sadu, nulit boyak ndek ini, semarang entar. Bahkan kita dikucilkan oleh makhluk, kita dikucilkan oleh manusia, bisa jadi direndahkan. Tetapi dengan alasan itu kemudian dia tidak lagi percaya kepada makhluk. Jadi putus harapannya kepada makhluk, engkau hendak. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah sedang membuka apa yang disebut dengan unsi, ketenangan hati. Atau dalam bahasa Arabnya sederet dengan kata takarrub, takarruban, dekat. Kata unsi ini lebih dekat daripada kata qurbun. Taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, masih lebih indah yang hanya unsi. Karena ya kembali, searan unsi ini adalah kemesraan bersama Allah. Jadi dengan saya bakal tebing rapat jok Allah Ta'ala, dengan saya mesra bersama Allah, maka dia akan dijauhkan dari makhluk. Berkenan dijauhkan dari makhluk. Orang ini itu kalau sekat ini tersadu, sekat ini bergaul kan cepatur dan lain sebagainya. Itu kadang itu mengendang diri tak pesalah berbeda kelapa. Sah-sah saja pemikiran sama rasa dia, tetap tak bergaul. Tetapi pada seseorang yang sedang melakukan salik, yang sedang melakukan tarikoh, itu yang sahabat tarikot ini sedang melatih hatinya untuk berzikir kepada Allah. Dan ujian-ujian datang seperti itu. Karena itulah mulai zikir. Pertama nendang ke hati itu. Mutah girang zikir. Pertama nendang termurak sikit. Terlilak sikit dengar. Semarang dengar menunduk doa. Apalagi tu pacu sita ida. Selaput dengan hormati. Itulah mutah zikir. Mutah terkena pacu. Sita tabdir. Padahal ketika Allah mau memberikan kesempurnaan dan keindahan dalam apunin teparat, dalam kerinduannya seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak lagi diberikan bekas-bekasnya baru niki
melainkan ujiannya akan menjadi semakin berat. Alamun itu ya kembik, kan wah jak baca girang tuai sembahyang malam, wah jak girang tahajud, wah jak girang duha. Saya sempit tidak. Ini saya sempit tidak. Nah, bagi orang yang salik sebenarnya akan dijalankan seperti ini. Bagi orang dewasa dengan saatnya kan bertarikoh, dengan saatnya kan jalani tarikoh, kan jalani zikir, maka dia akan diantarkan oleh apa yang disebut dengan ausyaka. Artinya akan terputus dengan makhluk, lalu dia akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah ada kemesraan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah karena saking seringnya kita berzikir kepada Allah, memudahkan kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa baru, dan kita memahami dari setiap kehidupan kita bahwa di dalamnya adalah kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diterima. Apa yang kamu terima niki adalah berisi kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak mau tahu nonek orang yang sudah biasa berbuat baik dan senantiasa memelihara kita tidak mungkin akan menyakiti kita, walaupun sekali waktu terkadang kelihatannya menyakitkan. Kadang-kadang membet hak pahit gerah dengan kangen tak ini lalu bet tak pahit. Andek deman dan mungkin lagu karena kita dalam keadaan sakit sehingga kalau kita minum yang pahit maka dia pun dengan berat hati untuk memberikan kita makan walaupun yang pahit demi untuk kesehatan kita. Itu hati orang yang mencintai kita. Bagaimana dengan Allah yang menciptakan kita, yang sempurna, yang penuh kecintaannya kepada makhluknya. Karena lamuna setengah bayangan nak piat, ndek mak bakal jari, ndek mak bakal, ndek. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang untung di sini adalah ketika seseorang itu telah diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk persoalan-persoalan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang nantinya akan disebut ilmu laduni, ilmu yang datang dari Allah untuk membimbingnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melatih diri kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita lakukan setiap malam Rabu. Insyaallah mungkin ya tahajatan dalam kesempatan niki marantan sahibul hajat makmur beserta keluarganya, insyaallah kita akan sampaikan menjadi hadiah kepada almarhum maupun almarhumah oleh keluarga Jarin makmur. Mudah-mudahan mereka yang sudah ada di alam barzakh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diangkat derajatnya, dan bagi keluarga yang masih hidup insyaallah mudah-mudahan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan petunjuk sehingga keimanan ini kemudian menjadi kuat dan semakin kuat setiap hari, sehingga kita bahkan keluarga mendapatkan apa yang disebut dengan husnul khotimah pada waktunya nanti. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.